Amin. Shalom. Semuanya sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Jadi rasanya hari demi hari begitu cepat. Doa malam, sebentar lagi minggu. Pokoknya waktu ini berlalu cepat ya. Sudah masuk bulan September, sebentar lagi udah Natal. Jadi kita jangan merasa waktu ini cepat ya, tapi kita harus pikir kita punya nyawa makin hari makin pendek. Amin. Waktu kita makin hari makin sedikit. Jadi kita tidak bisa sia-siakan waktu yang sangat berharga ini. Amin. Jadi Tuhan berikan kita waktu ini selagi kita masih di bumi ini. Jadi kita harus pergunakan dengan sangat baik. Suatu pagi ya beberapa hari yang lalu. Saya dalam tidur, saya tiba-tiba saya seperti pikiran dan hati saya dibawa dengan satu cerita gitu loh. Cerita. Tapi saya tahu temanya keluarga kerajaan Allah. Dan langsung Roh Kudus berbicara di dalam keluarga. Oh ada opa, ada orang yang tua-tua gitu ya. Ada bapak, ada anak. Dia berbicara tadi membawa hati dan pikiran saya untuk merenungkan itu. Padahal saya lagi masih seperti fly, masih belum terlalu sadar gitu, masih seperti mimpi. Tapi sadar juga, ada sedikit tahu, tapi saya ngantuk, tidur lagi ngantuk. Tapi saya tahu tema itu keluarga kerajaan Allah ya. Jadi Tuhan mau mengingatkan kepada kita gereja ini bahwa dalam kita ini adalah keluarga kerajaan Allah. Amin. Jadi setiap kita mempunyai dua keluarga. Keluarga kerajaan Allah yaitu yang dalam rohani, keluarga biologis yang itu yang anak, istri, opa, oma, kita keluarga punya 3-4 turunan. Jadi apa maksud Tuhan sampaikan tentang hal ini? Tiba-tiba saya langsung dapat ya bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Tuhan adalah kepala. Jadi kita baca sebentar ya di Efesus 5 ayat 23 dan 24 ya. 1, 2, 3 udah ya. Efesus 5 ayat 23 dan 24 ya. Belum ya? Oh ya. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi di sini firman katakan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus ya. Tuhan Yesus adalah kepala jemaat. Kita ini jemaat. Kepala kita adalah Tuhan Yesus sebenarnya ya. Adalah Tuhan Yesus. Dia adalah tubuhnya, dialah memimpin tubuhnya. Ya seperti kita perumpama seperti tubuh kita ini. Tuhan kan semua kan dari kepala kan. Saya mau makan, lapar ini tiba-tiba kaki langsung berjalan, tangan langsung ambil makanan, mata langsung melihat di mana makanan enak, mana yang saya suka. Itu semua kerjasama. Jadi nggak bisa katanya sendiri-sendiri. Jadi dalam keluarga Allah itu tidak bisa sendiri-sendiri. Tubuh adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Jadi kita harus selalu tunduk kepada otoritas ya. Jadi di sini karena itu jemaat tunduk kepada Kristus. Bagaimana tunduk? Tunduk otoritas di dalam keluarga ini. Yang Tuhan kita lihat apa? Kita lihat Tuhan. Enggak lihat kelihatan Tuhan. Setiap jemaat, setiap gereja lokal, setiap pasti Tuhan ada otoritas. Jadi Tuhan mau kita tunduk kepada otoritas ya. Jadi otoritas yaitu yang telah Tuhan taruh pemimpin ya. Kalau di rumah mungkin orang tua. Kayak seperti kita Abalov, saya mengucap syukur ya di Abalov. Jadi kita ada penatua senior, 6 penatua senior. Terus ada penatua independen, khusus yang doktrin, tim doktrin. Untuk supaya tahu gereja kita doktrinnya apa kan pernah ngajar di sini dulu kan 7 kali pertemuan di sini. Tim independen sudah datang ngajar ya. Dan terus kita di sini juga ada penatua lokal saya dengan Pak Lukas. Jadi ini tujuannya Tuhan mau supaya kita benar-benar tahu bahwa ini otoritas adalah Tuhan yang taruh. Ya, jadi Tuhan yang tunduk kepada firman Tuhan. Makanya dalam keluarga nggak mungkin kita suka-suka. Saya nggak mau
Saya mau jalan sendiri. Seperti tangan ini. Suruh ambil nasi dia nggak mau ambil nasi. Bisakah kita tubuh ini sehat? Dia lagi lapar, pingin makan. Ya, saya mau makan. Kaki ini nggak mau bergerak, kamu ambil sendiri aja. Mulut kamu ambil makan sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Harus kerjasama dengan kaki, dengan tangan, dengan mulut, dengan mata. Tapi dikontrol oleh otak kita, pikiran kita. Yaitu kepala kita. Gereja ya begitu. Jadi semua kita ini selalu mendapat pesan Tuhan apa kita sampaikan. Ya, seperti doktrin untuk gereja keseluruhan, Abalov. Dan kita penatua lokal selalu doa minta petunjuk Tuhan. Dapatkan visi misi kita membangun gereja, membangun rumah Tuhan untuk tahun ini. Ini visi misi kita. Sudah kita lakukan. Kita bergerak bersama-sama. Nggak mungkin cuma saya dengan Pak Adrian bergerak. Yang lain nggak bergerak. Itu berarti itu bukan satu keluarga. Amin. Jadi kalau kita satu keluarga Allah, kita bergerak bersama-sama. Ini maunya Tuhan. Masing-masing kerja buat Tuhan, bukan kerja buat siapa-siapa di tempat ini. Amin. Itulah kenapa keluarga kerajaan Allah begitu penting bagi Tuhan. Jadi setiap gereja lokal pasti Tuhan taruh otoritas. Otoritas. Tiap otoritas Tuhan ada visi misi. Kayak kita di sini, kita dengan Pak Lukas, dengan industri, kita sama visi misi. Membangun rumah Tuhan sebagai mercusuar, ya, lewatin penjangkauan dengan segala macam, membangun manusia roh. Ya, itu visi misi yang kita harus bergerak. Terus juga kita tunduk kepada firman Tuhan. Disinilah kita sebagai pemimpin terus mengarahkan bagaimana memimpin supaya jamin ini bahwa ini kita jemaat kita ini benar-benar mendapatkan makanan yang segar, makanan yang sehat buat keluarga rohani kita. Itulah makanya keluarga rohani kita harus selalu bersama-sama untuk bersama-sama melayani Tuhan dan bersama-sama mendengarkan apa kata roh. Bukan kata saya. Tuhan yang maunya apa untuk gereja. Untuk semua umat yang tadi dia kumpulkan di tempat ini. Untuk apa gitu loh ya. Terus juga kita lihat Malaki 1 ayat 6. Malaki 1 ayat 6. Ya 1, 2, 3. Seorang anak, sama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Seorang anak menghormati bapaknya. Dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta. Alam. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Jadi kita ini ada bapak, ada anak. Jadi roh bapak harus ada dan roh anak juga anak. Ada di sini. Seorang anak menghormati bapak, ya. Ya, semua saya percaya, semua kita tahu bagaimana kita dalam hidup karena kita semua punya bapak kan. Bapak biologis dan bapak rohani kan mempunyai, kita harus menghormati. Dan di sini juga seorang hamba menghormati tuannya. Tuhan mau kita menghormati, itu otoritas yang Tuhan berikan. Ya, dan juga di manakah takut kepadaku itu. Jadi tentang menghormati ya, memang dalam keluarga Allah untuk saling menghormati kadang-kalanya memang tidak gampang ya. Kadang-kadang ada orang ya kita kan sebagai orang tua juga bukan cari gila hormat gitu loh. Anak bisa menghormati kalau kita layak untuk dihormati. Tapi bagaimanapun juga sebagai anak itu firman Tuhan selalu mau kita saling menghormati. Kalau menurut saya saling menghormati. Jadi ada roh bapak dan juga ada roh anak ya. Seseorang yang ada roh anak berarti dia mau nurut dong. Bapak kasih tahu apa, pesan apa, bagaimana ditegur, jadi dia mau nurut ya. Kenapa kita ada pemuritan, ada kompak. Supaya benar-benar ada roh anak. Supaya kita ada hati untuk submitkan kepada Bapak rohani kita. Ya, karena kita tahu Bapak rohani adalah yang seperti ada firman katakan juga. Taklah pemimpinmu ya tunduklah kepada mereka yang menjagai nyawamu ya.
supaya mereka tidak melakukan dengan keluh kesah dan akan melakukan dengan gembira. Karena tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, kalau kita tidak menghormati orang kita, orang tua rohani atau siapapun juga, kita tidak, menurut firman Tuhan, tidak ada keuntungan bagi kita. Dia sebagai payung rohani yang jagaan kita siang, pagi, siang dan malam. Ya makanya saya mengucap syukur ya. Kalau yang saya tahu nama, saya akan doa sebutkan namanya satu persatu. Saya selalu melihat ya, orang yang benar-benar mempunyai hati anak. Itu kita seperti apa? Ada ikatan jiwa, tahu gak? Apalagi yang kita muridkan, yang banyak kita doakan. Ada ikatan jiwa. Di dalam roh ada ikatan jiwa. Kadang-kadang Tuhan bisa bukakan banyak hal tentang mungkin dia mau diserang roh jahat. Mungkin diserang roh sakit penyakit, mungkin orang jahat mau nipu dia, mau apa. Itu Tuhan bisa bukakan loh. Tapi bagi yang benar-benar ada hati anak. Kan ada sebagian yang enggak ada hati anak. Jadi kan kadang kita tetap juga doakan. Tapi kadang-kadang saya merasakan mungkin jiwa kita enggak terlalu nyambung atau gimana ya. Jadi rasanya lain dengan orang yang hatinya lembut, yang mempunyai roh anak, yang menghormati bapak rohaninya dengan yang tidak, ada perbedaannya. Makanya saya selalu ingatkan kita semua. Tapi sebagai bapak, nanti kita akan bicarakan tentang bapak juga ya. Sekarang kita bilang tentang hati anak ya. Jadi kalau seorang yang mempunyai hati anak itu ya, saya merasakan kita ini beruntung. Ada orang jagain. Ada bapak rohani, payung rohani yang menjagain kita, mengcover kita dalam alam roh. Banyak kali saya sudah melihat ya, orang yang selalu saya doa kalau dia lagi marah bahaya. Bisa Tuhan lihat sampai jelas begitu. Pernah sekali saya lihat ya, satu. Saya nggak tahu dia kondisi, kan karena kita jarang ketemu ya, sibuk. Coba saya doa pagi malam. Suatu hari saya melihat ada orang dekatin mau masuk kamarnya. Ngumpet begitu. Satu cowok mau masuk kamarnya. Saya bilang, Tuhan itu siapa? Saya bilang, saya takut gitu. Wah ini mau mencuri. Jadi saya teriak dia, hati-hati, saya panggil namanya. Cepat tutup pintu kamarmu, saya bilang. Ini ada orang mau mencuri uangmu. Saya terbangun, kok bisa begitu ya? Akhirnya saya telepon. Saya dapat sesuatu, saya telepon. Saya tanya, Memang kamu ada teman, cowok, kira-kira begini, orang agak ganteng. Pokoknya saya lihat semua mukanya, lihat semua. Oh dia bilang, ada sih katanya. Oh bukan di sini, orang di mana-mana. Dari luar seberang laut. Ya dia ngajak saya mau kerja sama. Mau buka toko di luar negeri. Luar toko nggak tahu apa. Modal berapa. Jangan lakukan saya bilang. Itu penipu saya bilang. Lu hati-hati. Oh iya. Cepat. Jadi gimana? Delete semua dia punya HP. Dikejar terus sama cowok itu. Makanya padahal saya kan sama sekali nggak tahu masalah punya. Tapi dalam hal dia lagi mau, iblis mau mencuri uang dia. Karena kita banyak doakan dia. Tuhan bisa kasih tahu loh. Orang itu mau datang curi uang dia loh. Mau nggak tahu berapa ratus juta untuk kerjasama gitu. Cepat kamu stop. Delete semua HP-nya. Makanya saya bilang. Banyak tanya Tuhan, dekat Tuhan. Tuhan sayang kamu. Nggak sampai kecuri. Makanya saya merasakan orang yang mempunyai hati anak. Benar-benar kalau Bapak rohani mengcover itu benar-benar dia payung rohani melindungi gitu loh. Jadi kita tidak rugi. Makanya firman Tuhan berkata supaya dia tidak melakukan dengan keluh kesah ya. Supaya dia melakukan dengan gembira karena itu tidak ada keuntungan bagimu. Berarti orang Bapak rohani sangat berarti bagi kita. Amin. Jadi setiap kita boleh cari siapakah PKS kita menjadi Bapak rohani, PA kita, head kita, pemimpin dimuridkan itu sangat bagus, sangat berguna buat kita gitu untuk mengcover dan melindungi kita, mengarahkan kita, mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh. Kalau supaya kita mau jatuh kita ditolong gitu loh. Jadi saudaraku
Di sini Tuhan ingatkan kita mau supaya kita benar-benar ya, kita jangan menghina kepada Bapak rohani kita. Bapak rohani kita kayak seperti orang tua kita, pernah salah nggak? Pernah. Siapa nggak pernah salah? Kita masuk manusia, bisa salah ngomong. Makanya Tuhan bilang jangan mengandalkan kepada manusia, jangan melihat kepada manusia. Amin. Jadi kita lihat benar-benar otoritas yang Tuhan taruh gitu. Kalau kita salah paham pasti bisa. Kemarin aja saya salah ngomong ke anak saya. Bisa, karena kita kadang enggak. Saya ngaku, saya akhirnya minta salah. Kita sebagai orang tua bisa salah. Tapi sebagai anak juga harus mengerti tentang hal ini. Oh mungkin papa orang tua saya ini salah ngomong. Kalau memang ada salah nggak apa-apa, nyamperin, ingatin. Tadi kamu ngomong begitu saya nggak terima loh. Kenapa? Kayak kemarin saya juga ditegur sama anak saya. Orang pergi besok bilangnya orang tidur katanya. Saya kan bilang jangan cepat pulang. Pergi besok dulu, jangan tidur-tidur ya. Saya bilang gitu, padahal saya kan nggak tahu dia pergi besok. Jadi makanya, oh sorry ya mama tadi nggak tahu. Jadi kita enak antara ada roh anak dengan bapak. Kalau kita salah saling mengampunin, jangan menghakimin. Amin. Kita bisa salah. Orang tua bukan malaikat, tahu nggak? Walaupun dia orang tua rohani, bapak rohani, otoritas yang Tuhan taruh pun bisa salah. Tapi ya kita nggak apa-apa. Kalau salah ya saya juga mau minta maaf ya. Saya juga nggak tahu apa mungkin pernah salah ngomong nggak. Saya juga minta maaf ya, namanya kita kadang-kadang bisa salah ngomong. Tapi yang satu hal jangan hakimin. Berikan dia kesempatan untuk berubah. Amin. Jadi kita ini tidak luput dari kesalahan. Kalau kita mempunyai roh anak, kita menghormati orang tua rohani kita tidak akan kecewa, marah gitu. Ada orang yang mungkin belum dewasa kali ya. Jadi dia belum mengerti tentang hal ini. Jadi gampang marah, kecewa, pindah gereja. Kalau kamu belum lulus di sini, kamu pindah 10 gereja kamu akan ketemu masalah dengan ini. Dimanapun juga sama. Ingat, kita sudah Tuhan tentukan di tempat ini. Setiap kita adalah Tuhan yang tentukan. Siapa bapak rohanimu, PKSmu siapa, pemimpinmu siapa, otoritas siapa yang telah Tuhan berikan. Itu Tuhan yang tentukan. Amin. Jadi Tuhan yang milih buat kita. Jadi kita harus belajar submit, belajar merendahkan hati. Terima kelemahan mereka. Kalau memang dia ada salah kita, ya langsung ngomong baik-baik gak apa-apa. Saya percaya enggak dipukulin deh. Ya enggak. Kita kalau salah, kita sebagai orang tua juga, bapak rohani juga harus ngaku salah. Enggak bisa sombong, enggak bisa keras kepala, enggak bisa ngeyel. Itu juga orang bilang juga tidak berkenan. Ya, seseorang bisa dipilih Tuhan untuk menjadi otoritas buat anggota-anggota atau pemimpin umat atau apapun juga. Ingat loh, ini urapan dari Tuhan loh. Kalau bukan Tuhan yang pakai kita nggak bisa berdiri loh. Makanya saya selalu ingatin, nggak usah takut orang mau jatuhkanmu, nggak usah takut. Nggak usah curiga kepada siapa-siapa. Saya punya prinsip. Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Amin. Kalau Tuhan lagi mau pakai kita, siapapun mau jatuh, nggak akan jatuh. Amin. Tuhan pasti membela kita selagi kita benar. Kalau kita nggak benar, tidak mau bertobat, itu saya nggak bisa ngomong itu ya. Itu karena Tuhan mau geser kita juga cepat juga gampang, langsung gantikan lebih takut Tuhan gitu loh. Jadi tapi saya percaya ini semua dari Tuhan. Asal kita mempunyai hati yang selalu hormat ya. Hormat kepada orang tua rohani kita. Menghargai bahwa dia adalah Tuhan pilih buat saya. Saya percaya di balik itu ada berkat. Amin. Pasti ada berkat. Karena saya pernah ngalamin. Saya dulu yang lama gereja. Karena saya juga baru petobat. Baru masih emosian gitu ya. Tidak terlalu ngerti banyak hal. Cuma satu hal yang saya kesal rasanya. Kok ini otoriter banget ini pemimpin, ini nggak boleh itu nggak boleh. Jadi kita pergi misi juga diomongin di apa, jadi
membuat saya kesal gitu loh. Kesal tidak sadar di mulut keluarkan perkataan yang tidak baik. Ini memang perawan tua lah, ini apalah, ini orang memang cerewet lah. Jadi kesal gitu ya ngomong ya. Suatu hari saya ditegur Roh Kudus, Jangan memberontak. Itu ingat-ingat saya lagi doa pagi, jangan memberontak. Karena apa yang kamu tabur, suatu hari kamu akan tuai pada waktu kamu jadi pemimpin. Saya ingat-ingat. Langsung saya kaget itu. Kok ada kata-kata di sini di hati saya. Saya langsung minta maaf dengan Tuhan. Dan langsung memperbaiki diri dengan otoritas yang Tuhan taruh. Pertama saya bertobat di gereja lama itu. Saya langsung pemberesan dengan dia. Saya mulai aduh ampunin Tuhan. Tapi memang tidak gampang, saya bergumul 3 hari 3 malam untuk berdamai dengan dia, supaya tidak marah dia, tidak hakim dia, tidak kesal sama dia. Tidak gampang. Saya perlu satu perjuangan iman yang berhari-hari. Tapi saya mau lakukan karena saya sudah ditegur Roh Kudus, saya takut. Saya juga enggak mau berdosa kepada Tuhan. Saya tidak mau apa yang urapan yang Tuhan berikan kepada saya nanti diambil lagi. Saya juga takut ya, saya benar-benar rasa takut nggak berani. Karena sangat jelas sekali, akhirnya saya nyamperin, saya bawa barang, hadiah, antar makan, ngajak makan dimsum, kasih wallet, kasih pokoknya pemberesan dengan dia. Mulai hari ini, tapi sampai hari ini benar-benar kita baik. Dia juga sering WA saya, tanyain kondisi gereja. Kadang-kadang di dalam pedalaman dia ada gereja dia kan banyak PI yang lagi kekurangan. Terbeban nggak Eng? Oh ya saya doa kalau saya terbeban saya kirim. Kalau nggak terbeban saya bilang enggak gitu. Jadi kita sekarang oke gitu damai. Jadi itu tidak akan membawa keuntungan buat kita. Walaupun kita sudah tidak ikut dia lagi, tapi kan saya di Jamlang kadang memang dia tidak sevisi dengan kita. Dia bilang Jamlang tidak boleh dibuka gereja. Tapi Tuhan suruh buka gereja. Saya kan bingung. Ya tapi ya tetap nggak apa-apa, kita baik-baik keluar. Saya kan dengar pimpinan Roh Kudus. Saya mau buka di Jamlang. Awalnya dia kan nggak terima. Tapi ya sekarang kita tetap baik gitu loh. Jadi kita belajar ya. Satu pelajaran hati anak. Untuk menghormati otoritas, menghormati pemimpin, menghormati Bapak rohani. Karena kita menghormati orang tua, Bapak rohani kita yang mengayomi kita, yang mungkin banyak doakan kita. Kita tidak rugi, kita malah untung menurut saya. Di cover, dilindungi, jauhkan dari segala serangan. Dalam alam roh kita dilindungi. Makanya saudaraku luar biasa firman Tuhan ya. Kita juga lihat 1 Korintus 4 ayat 14-16. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 16. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatimu, turutilah teladanku. Di sini firman ingatkan dan menegur kita ya. Jadi kita harus ya mempunyai hati Bapa. Kita tadi bilang roh anak ya. Kita harus mempunyai hati Bapa ya di sini ini. Karena pendidik banyak, ngajar firman, pengajar banyak kita dengar. Tapi yang membapak kita adalah orang yang selalu memperhatikan kita. Menjagaan kita yang tadi saya ngomong. Doakan kita, perangin semua pekerjaan roh jahat yang selalu melindungi kita. Itu benar-benar tidak semua ada. Bukan semua orang bisa mempunyai hati itu. Hati Bapa. Tapi ya di sini Paulus ingatkan kepada kita ya kita mempunyai hati Bapa. Jadi Kristus ya telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Sebab itu aku menasihatimu, turutilah teladanku.
Jadi sampai Paulus berani menyampaikan kepada murid-murid yang dia muridkan di Korintus, dimanapun juga, di Kolose. Dia mau supaya mereka turutin ya teladanku. Sebagai seorang bapak rohani pasti ada teladan yang baik untuk anak-anaknya. Ya, amin. Jadi biarlah kita benar-benar kalau yang belum mempunyai bapak rohani, cari bapak rohani nggak apa-apa. Carikan mungkin kompak dengan dia untuk orang yang benar-benar bisa mengcover kita, menudungi kita dengan rohani. Jadi menjadi teladan hidup buat kita yang memperhatikan hidup kita. Seorang bapak rohani pasti memperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan anak, nggak mungkin anak bisa merasakan kamu sebagai bapak saya. Bukan saya bapak-bapak, oh saya ini bapak kamu loh, kamu harus hormat saya. Itu gila hormat, itu bukan begitu. Jadi seorang bapak rohani, anaknya harus merasakan, oh dia itu sebagai bapak saya. Banyak menegur, banyak mengajarin saya, menginsafkan saya. Seperti yang di 1 Kolose ayat 28 dan 29, mari kita bacakan. 1, 2, 3, dialah yang kami beritakan, apalagi apabila tiap-tiap orang kami nasihatin dan tiap-tiap orang kami ajarin dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dalam segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Seseorang yang benar-benar menjadi bapak rohani, dia akan seperti ini. Usahakan, kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Benar-benar berjuang beranak kita bangkit. Berjuang untuk anak kita jangan sampai mereka terhilang. Kemarin kita rapat ya pertemuan dengan youth, pemimpin PKS, PA Head. Mereka juga ya banyak masalah lah, merasakan anaknya nakal lah. Kadang-kadang gak mau telepon, gak mau diangkat, gak cuekin. Pokoknya memang kasihan juga ya sebagai PKS ya. PKS sebagai gembala, sebagai bapak beranak-anak. Tapi saya ingatkan mereka bahwa ingat domba itu milik Tuhan. Domba ini Tuhan percaya kepada kita. Kita tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Seperti firman ini katakan ya, tiap-tiap orang kami nasihatin. Apakah kita ada nasihatin mereka tiap-tiap hari? Tiap-tiap orang kita ajarin dalam segala hikmat. Dan untuk memimpin tiap orang kesempurnaan dalam Kristus. Berarti tiap-tiap orang. Mungkin anggota kita 10-10 kita ingatin, teleponin, ajarin, ngajak ngobrol. Ini memang tugas kita sebagai PKS, sebagai gembala, sebagai bapak. Ini tidak bisa jauh punya. Kalau seseorang yang tidak ada hati untuk merawat domba-domba. Domba-domba itu memang apalagi sekarang keadaan sekarang ya. Domba-domba itu gimana ngomong ya. Keadaan dunia menarik mereka. Membuat ini anak-anak ini rapuh. Imannya goyang. Kasihnya juga tawar. Jadi pokoknya untuk dalam alam roh, untuk masuk rohani punya kayaknya susah banget. Apalagi anak muda. Saya ajarin PKS. Kamu pernah gak doakan mereka sampai nangis? Itu Tuhan lihat tuh. Doakan, perangin, perkatakan yang baik buat dia. Engkau anak yang baik. Dalam alam roh kita rebut dia dalam nama Yesus. Amin. Itu tugas sebagai seorang bapak rohani. Jadi karena saya 20 tahun lebih melayani, saya tahu bagaimana kita harus menang dulu di alam roh. Jadi enggak pakai kekuatan sendiri. Pakai kekuatan sendiri kita kecewa, kesal, marah, kurang ajar ini ya. Saya telepon gak mau angkat ya. WA udah baca diem gak mau balas ya. Kesal kan, hati ini kesal. Jangan kesal. Kalau nanti kesal ya makin hilang. Karena hadapi hal ini peperangan hanya bergantung kepada Tuhan. Minta kekuatan kepada Tuhan. Perangin dengan doa. Ya kalau kita kadang-kadang memang ya tapi harus bertindak dengan iman juga. Kadang-kadang mau pergi cari telepon atau dia gak mau angkat telepon. Kalau saya dulu orang gak mau angkat telepon saya selalu nyamperi sampai di depan rumah dia. Sekali bel pintu, Ingce ya kata dia kaget. Saya langsung begitu. Saya kalau cover orang, benar-benar cover sampai puluhan tahun saya nggak lepas sampai hari ini.
Saya masih terus tanyain keadaan dia gimana. Walaupun dia ada PKS, saya tetap tanyain. Kamu ada gereja, anak youth juga ada beberapa saya cover terus. Kamu ada gereja enggak? Kenapa enggak gereja? Ada masalah apa? Jadi perhatikan. Itu penting juga. Kalau anak sudah merasakan kita ini orang tua memperhatikan dia. Ya mungkin dia lagi galau, mungkin nggak ada biaya untuk datang. Kita nggak apa-apa, kasih tahu saya juga selalu kalau orang nggak ada biaya, ya kita kasih sedikit ya 10.000, 20.000 untuk dia biaya. Kita harus tahu masalah dia kenapa. Mungkin dia lagi diomelin mamanya, kita hibur dia, kuatkan dia. Itu harus ada sebagai bapak rohani. Amin. Jadi anak itu bisa dengar kita kalau dia sudah benar-benar berjumpa dengan Tuhan lewat kita. Ya, mungkin juga pesan Tuhan apa, kita doakan ini masalah ini orang. Kadang-kadang kita banyak doakan, kalau saya selalu bilang orang yang kita cover itu, dia ada apa Tuhan? Ada pesan apa Tuhan? Dia ada masalah apa? Kenapa dia gak mau Tuhan? Saya selalu bicara dengan Roh Kudus. Tuhan kenapa dia gak mau gereja? Kenapa dia gak mau angkat telepon saya? Dia ada apa ya? Dia mungkin ada masalah, Tuhan beritahu kepada saya. Kalau kita tanya dia kadang-kadang dia gak mau ngomong. Dia kan gak mau kasih tahu kan, ada orang gengsi kan, dia masalah gak mau kasih tahu. Tapi kalau Roh Kudus kasih tahu kita, oh udah dapat sesuatu dari Tuhan, kita teleponin. Oh tadi kamu begini-begini ya, Tuhan bilang kamu begini-begini ya. Oh kamu lagi marah ya, kamu lagi omelin orang tuamu, kamu lagi nggak ada pekerjaan. Kita sampaikan dan kita doakan. Kalau dia sudah ketemu Tuhan, ya dia pasti tidak akan hilang. Karena saya sudah pegang ini berapa puluh orang saya tahu. Kalau dia sudah mengalami Tuhan lewat pesan-pesan yang Tuhan sampaikan, lewat kasih yang Tuhan kita lakukan, kita doakan dia terus dengan kasih merangkul dia. Sampai dia merasakan menyentuh hatinya, dia gak akan hilang. Percaya gak? Kenapa orang ada orang bisa sampai walaupun ada konflik salah apapun dia tidak akan hilang. Dia tetap akan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita bawa orang bukan ketemu kita, ingat-ingat ya. Domba bukan milik kita. Kita bawa jiwa ini untuk serupa seperti Kristus. Kita ingatkan apa yang Tuhan mau. Pesan apa Tuhan buatmu. Apa panggilanmu apa. Bagaimana kamu bertindak. Ini sebagai Bapak rohani harus mengarahkan terus. Memimpin. Makanya saya bilang kenapa pemuridan itu bagus. Kita ngobrol dari hati ke hati. Kita baru tahu, oh kamu melayani, oh Tuhan tadi pesan kamu melayani. Kamu ada urapan kesembuhan. Oh kamu ada urapan usir setan. Jadi kita sampaikan sesuatu untuk menolong mereka. Supaya mereka benar-benar mengalami Tuhan. Hidup dalam panggilan Tuhan, dia akan bergairah, dia akan semangat, dia akan sukacita untuk melayani Tuhan. Itu harus ada di dalam setiap komsel-komsel. Jadi komsel-komsel tidak boleh komsel-komsel yang cuma makan-makan, main-main. Harus selalu ajak untuk masuk hadirat Tuhan. Selalu saya bilang setelah pujian, nyembah kita langsung ajak. Yuk kita mungkin berdua. Kamu dengar apa pesan Tuhan buat saudaramu. Untuk melatih roh dia untuk menangkap pesan Tuhan. Enggak mungkin Tuhan enggak bicara. Kalau dia peka terus tanya pasti ada sesuatu. Karena saya sudah uji, opa oma aja uji dia nangkap. Dia masih dapat pesan Tuhan. Masa kita anak muda enggak? Makanya ini fungsi PKS harus penting sebagai bapak mengarahkan anak-anak kita supaya mereka serupa seperti Kristus. Amin. Jadi supaya mereka memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kita ini orang yang sangat luar biasa loh. Kita adalah kalau saya boleh ngomong manusia Allah. Karena ada roh Allah tinggal di dalam diri kita. Enggak mungkin roh Allah tinggal di dalam diri kita, kita tidak tahu apa-apa. Enggak mungkin, kecuali kita cuekin. Tidak menganggap diri ada roh Allah. Roh Allah, roh kudus tinggal di dalam diri kita, perlu kita banyak komunikasi, ditanyain. Hari ini saya udah bicara sama roh kudus sudah puluhan kali. Kita mau kerja ini Tuhan, gimana boleh Tuhan. Ya Tuhan saya mau nanti saya mau pergi begini, nanti saya mau
urus ini ada masalah ini belum beres. Jadi itu gimana Roh Kudus kasih tahu saya. Terus interaksi dengan dia. Amin. Itu kita aktifkan dia di dalam hati kita yang kemarin Pak Lukas bilang itu. Dia nggak jauh-jauh, dia di sini, di hati kita. Yang penting kita buka mulut, Roh Kudus, selamat pagi, Roh Kudus, terima kasih. Jadi kalau saya sih, saya mungkin ya kalian harus belajar lah. Kalau saya makan gitu, saya rasa enak gitu. Tuhan, Roh Kudus terima kasih ya makanan ini enak ya, berkati ya. Oh tadi Suha gak datang ya. Tadi Suha kirim bubur, dia mau itu. Aduh Tuhan berkati Suha ya. Jadi kita merasa apa sih? Mendoakan juga berbicara dengan Roh Kudus. Jadi saya merasakan ada satu sukacita. Ya, kalau kita terus banyak berbicara kepada Roh Kudus, membuat roh kita itu bergairah. Apalagi tiba-tiba dia keluarkan satu kata, tiba-tiba dia pesan apa di pikiran kita, di hati kita, di intuisi kita. Semangatnya luar biasa. Orang akan merasakan bergairah sekali menjadi anak Tuhan. Merasakan sukacita sekali. Apalagi memuridkan orang, mendoakan orang. Menjadi PKS bergairah. Enggak sampai merasa, aduh capek dah, tertekan lah, stres lah. Enggak. Coba kita terus bersekutu dengan Tuhan. Amin. Supaya kita benar-benar untuk menjadi berkat buat orang-orang yang kita bina. Ya, supaya anak-anak rohani yang kita bina. Supaya kita ini, Bapak kita ini mempunyai teladan yang baik buat anggota kita, anak-anak kita. Ya, anak rohani kita. Supaya mereka juga benar-benar merasakan, oh ya dahsyat Roh Kudus ya, Tuhan Yesus ya. Dia bisa bicara ya. Wah mereka akan semangat. Ya, jadi membuat kita benar-benar ada suatu kuasa terjadi. Seperti yang Paulus katakan, dia berjuang ya. Berjuang dan usahakan dan pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Berarti Paulus ini dia memuridkan orang. Dia benar-benar bukan pakai kekuatan sendiri. Amin. Makanya saudaraku jangan pakai kekuatan sendiri. Kita capek, kita nggak kuat hadapin orang-orang yang sekarang ini ya mungkin ada sedikit nakal, ya mungkin ya rohaninya masih belum bertumbuh, masih seperti anak kecil. Itu perlu kesabaran loh. Itu seperti kita urus anak kita di rumah loh. Perlu kesabaran, hikmat Tuhan, bagaimana arahkan dia, ingatkan dia, ajar dia, perhatikan dia, mengayomin dia, itu harus ada. Amin. Terakhir saya mau ajak kita lihat Malaki 4 ayat 5 dan 6. Malaki 4 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak beralih kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi Tuhan mau kita benar-benar ada pemulihan ya antara bapak rohani dengan anak rohani, orang tua dengan anak. Jadi otoritas dengan jemaat kita ada pemulihan. Karena kenapa? Kalau kita tidak pulih, saling menghakimin, saling kesal. Bapak saya begini, nanti anak orang tua juga merasa anak saya ini bandel, nakal. Jadi kalau kita tidak ada kesabaran dengan firman Tuhan menghadapi ini dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Harus minta dengan kekuatan Roh Kudus ya, supaya Tuhan mau kita pulih. Karena Roh Kudus yang bekerja, bukan kita yang bekerja. Ya, di sini sebelumnya di atas Malaki 4, Roh Kudus, Roh Elia sudah hadir di tengah-tengah kita. Bahwa Roh Kudus yang membuat kita ini sanggup pulih. Karena kenapa? Kalau seandainya antara bapak dengan anak tidak ada kesatuan, tidak pulih, Tuhan gak bisa pakai kita. Malah iblis yang pakai kita. Maka dia katakan, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kenapa sekarang keluarga banyak hancur? Keluarga rohani juga banyak retak, hancur, perpecahan. Keluarga biologis kita juga banyak hancur, perpecahan antara orang tua dengan anak.
Karena mungkin ya roh jahat yang bekerja. Roh jahat selalu mengambil keuntungan dalam kesempitan supaya dia ciptakan intimidasi, bikin kita marah kepada orang tua kita, orang tua marah kepada anak, supaya hancur gereja ini, supaya visi misi itu tidak bisa dilakukan. Itu maunya iblis, ingat-ingat loh. Makanya Tuhan selalu ingatkan kita supaya jangan Tuhan memukul bumi sehingga musnah. Karena kalau kita dipakai iblis, kalau kita terus tidak ada hati melakukan firman Tuhan, tidak ada takut otoritas, tidak ada hati untuk mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti roh jahat yang mengambil alih untuk menghancurkan porak-porandakan gereja. Sekarang gereja banyak didoakan, termasuk gereja kita. Karena roh jahat itu benar-benar banyak roh jahat bekerja. Ya, kemarin saya tadi pagi karena nggak sempat saya sampaikan. Tadi pagi saya juga lihat satu penglihatan yang sampai saya sendiri juga terkaget-kaget. Kok bisa penglihatannya bisa sampai berjilid gitu loh. Setelah itu saya kan bangun agak pagi jam 3 atau jam berapa. Kok dapat begini? Saya berjalan satu jalan yang gelap seperti jalan pegunungan nggak ada orang. Udah mulai mau gelap. Saya bersambil jalan saya pikir, jangan saya terusin loh. Kalau saya terusin ini, nanti di sana kalau gelap di tengah hutan, siapa yang tolong saya? Saya lihat semua nggak ada orang. Akhirnya saya berbalik badan. Saya keluar dari jalan menuju itu, saya tidak mau. Saya berbalik jalan, akhirnya saya terbangun gitu. Tiba-tiba saya nggak tahu capek-capek, tidur, sambung lagi. Sambung lagi tiba-tiba saya melihat ada orang nggak tahu siapa telepon saya katanya. Dia telepon saya, dia cuma bilang gitu, udah ya, udah oke, udah transaksi, udah lunas. Apanya oke, saya bilang. Dia bilang udah. Dalam roh saya tahu bahwa itu katanya barang milik saya itu sudah diambil alih orang itu gitu loh. Maksudnya, kan Anci udah jual ke saya udah lunas ya. Saya bilang masa lewat telepon bisa lunas, saya bilang. Saya kan sepertinya kesal gitu loh. Ini orang penipuan apa sih kok bisa lewat telepon barang saya yang milik saya ini kayak seperti sekarang ada rumah, ada surat berharga rumah ini. Tiba-tiba lewat telepon dia telepon ke saya bahwa ini rumah ini sudah milik dia, udah dia beli gitu loh. Jadi maksudnya saya kan nggak bisa terima. Masa nggak tanpa apa-apa cuma lewat telepon ini langsung menjadi milikmu. Saya bilang nggak mungkin dong. Saya bilang saya kayak seperti berantem dengan dia dalam telepon. Tiba-tiba saya lagi marah gitu loh. Kok ini orang mau tipu saya apa lagi ini? Ya, ini siapa ini? Ini tipu model baru. Kok cuma lewat telepon barang bisa diambil. Tiba-tiba saya melihat Pak Lukas, Ibu Lia nyamperin saya, menghibur saya, menguatkan saya gitu loh, menghibur saya, menguatkan saya. Saya udah merasakan ini ada gejala tidak baik, tidak di mana kita tidak tahu. Jadi kita perangin ya. Roh jahat terus mau menyusup ke dalam gereja untuk porak-porandakan, mencuri berkat, mencuri. Apalagi saya tidak tahu mencuri uang, mencuri domba, mencuri urapan, mencuri kuasa apapun ya. Makanya kita terus perangin dan jaga hati. Memang dalam hidup ini ya akhir zaman memang iblis sekarang bekerja sangat targetnya seperti selalu pemimpin-pemimpin. Ya targetnya pemimpin-pemimpin. Maka terima kasih untuk saudara kita yang selalu mendoakan saya, Pak Adrian ya. Semua kita pemimpin di sini. Kalau kita tidak di cover dengan doa, saling mendoakan. Saya percaya dari dulu kita udah nggak tahu gimana kacau ini. Iblis mau porak-porandakan kita. Tapi karena kita doa, makanya Abalop Jamlang KBC sampai hari ini bisa berdiri tegak. Saya bilang ini karena Roh Kudus, karena doa. Karena urapan doa di tempat ini. Doa pagi, doa malam, doa pribadi, doa kita pemimpin tiap pagi juga kita semua juga ada doa jam 10:30 juga doa. Jadi satu hari 3-4 kali doa. Kenapa? Karena saya tahu ini doa malam bukan saya yang mau buka. Dari awal di Jamlang Tuhan Roh Kudus suruh saya buka doa malam. Padahal itu cuma 7-8 orang waktu itu Tuhan suruh saya buka. Waktu pindah ke sini juga pernah sekali dulu ada satu ya yang bantu di gereja ini juga komplain.
Ngapain doa? Dapat apa dengan doa? Saya bilang, jadi Tuhan yang buka loh. Kamu berani tutup? Saya sih gak berani loh, saya bilang. Akhirnya, ya kadang iblis memang begitu. Dia mau supaya kita tidak usah doa kalau bisa. Karena doa itu membangun manusia roh kita. Amin. Jadi doa ini sangat luar biasa powerful. Makanya saudaraku, terima kasih untuk semua kesetiaannya untuk datang doa malam. Terus saya himbau untuk semangat berdoa. Peperangan untuk gereja kita, untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk anak cucu kita, untuk pemerintahan kita. Terus berdoa ya, biarlah kita tetap kuat, iman kita tidak goyang untuk menghadapi akhir zaman. Seberapa susah pun kita tidak terpengaruh. Kita punya iman, kita punya pengharapan, kita punya Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti janji Tuhan bahwa Dia tidak tinggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kepada kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, sungguh-sungguh mencari Dia. Kita tidak pernah ditinggalkan. Sampai hari ini 24 tahun saya melayani Tuhan. Walaupun susah, menderita, walaupun kesusahan dulu, kekurangan, tidak pernah bisa lewatin. Tidak sampai tidak lewat gitu loh. Sampai hari ini saya tetap pegang firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Berikan kami hati anak dan hati Bapa. Keluarga kerajaan Allah di Abalab Jamrang KBC. Supaya kami solid, saling menghargai, saling menghormati. Jauhkan dari segala pertentangan, jauhkan dari segala pemberontakan. Jauhkan dari segala kesalahpahaman, segala penghakiman, segala gosip apapun juga. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biar Tuhan hati anak ada pada kami yang selalu Tuhan bisa terima, saling menghormati. Mau Tuhan terus Tuhan mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur walaupun hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Allah Roh Kudus, Engkau tidak pernah berhenti berbicara di dalam hati kami. Untuk mengingatkan kepada kami, biarlah kami jadikan kami serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.